Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar konstruksi bangunan tahan gempa. Wilayah Indonesia mencakup daerah yang mempunyai tingkat risiko gempa yang tinggi di antara beberapa daerah gempa di seluruh dunia. Data-data terakhir yang berhasil direkam menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun terjadi 10 kegiatan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di Indonesia. Sebagian terjadi pada daerah lepas pantai dan sebagian lagi pada daerah pemukiman. Pada daerah pemukiman yang cukup padat, perlu adanya suatu perlindungan untuk mengurangi angka kematian penduduk dan kerusakan berat akibat goncangan gempa. Dengan menggunakan prinsip teknik yang benar, detail konstruksi yang baik, dan praktis, maka kerugian harta benda dan jiwa manusia dapat dikurangi. Maka berikut ini kita uraikan faktor-faktor dasar dari goncangan gempa yang kemudian diuraikan prinsip-prinsip utamanya yang akan dipakai dalam membangun rumah tahan gempa. Prinsip yang pertama adalah filosofi bangunan tahan gempa. Ada 3 poin di sini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah, bila terjadi gempa ringan, bangunan tidak boleh mengalami kerusakan, baik pada komponen non-struktural maupun pada komponen strukturalnya. Kemudian poin yang kedua yaitu, bila terjadi gempa sedang, bangunan boleh mengalami kerusakan pada komponen non-strukturalnya, akan tetapi komponen struktural tidak boleh rusak. Kemudian poin yang ketiga yaitu, bila terjadi gempa besar, bangunan boleh mengalami kerusakan baik pada komponen non-struktural maupun komponen strukturalnya. Akan tetapi, jiwa penghuni bangunan tetap selamat. Artinya, sebelum bangunan runtuh, masih cukup waktu bagi penghuni bangunan untuk keluar dan mengungsi ke tempat yang aman. Prinsip yang kedua yaitu prinsip dasar bangunan tahan gempa. Ada 4 prinsip di sini yang perlu kita ketahui. Prinsip yang pertama adalah prinsip dasar kekakuan struktur rumah. Prinsip kekakuan struktur rumah menjadikan struktur lebih solid terhadap guncangan. Terbukti, struktur kaku seperti beton bertulang, jika dibuat dengan baik, dapat meredam getaran gempa dengan baik. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Adanya kemungkinan struktur bangunan dapat bergerak dalam skala kecil, misalnya dengan menggunakan prinsip hubungan roll pada tumpuan-tumpuan beban. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu prinsip penggunaan bahan yang ringan dan kenyal. Prinsip penggunaan bahan material yang ringan dan kenyal, yaitu menggunakan bahan-bahan material yang tidak lebih membahayakan jika runtuh dan lebih ringan sehingga tidak sangat membebani struktur yang ada. Contohnya, material kayu. Prinsip yang keempat adalah prinsip massa yang terpisah-pisah. Prinsip massa yang terpisah-pisah, yaitu memecah bangunan dalam beberapa bagian menjadi struktur yang lebih kecil, sehingga struktur ini tidak terlalu besar dan terlalu panjang, karena jika terkena gempa, harus meredam getaran yang lebih besar. Baik, kita bahas ke slide yang selanjutnya. Masih bisa dipahami ya semuanya. Prinsip perencanaan bangunan tahan gempa. Prinsip yang pertama adalah pondasi. Pondasi tentunya harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah menggunakan batu belah. Kemudian antara sloof dengan pondasi diberi angkur. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya mengenai pondasi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu desain kolom. Kolom harus menggunakan kolom yang menerus atau ukurannya mengerucut semakin mengecil dari lantai ke lantai. Kalau misalkan pada bangunan gedung bertingkat. Kemudian digunakan dinding geser. Tujuannya untuk memberi tambah
kekuatan atau kekakuan terhadap bangunan itu sendiri. Jadi lebih kaku. Kemudian denah bangunan itu denahnya sebaiknya sederhana, simetris, dan dipisahkan untuk menghindari adanya dilatasi atau perputaran atau pergerakan bangunan saat gempa. Jadi kita pilih bangunan yang jangan terlalu besar, jadi bisa dipecah atau dipisah strukturnya. Kemudian yang keempat, yaitu bahan bangunan harus seringan mungkin. Berat bangunan adalah sebanding dengan beban inersia gempa. Sebagai contoh, penutup atap genteng menghasilkan beban gempa horizontal sebesar 3 kali beban gempa yang dihasilkan oleh penutup atap seng. Sama halnya dengan pasangan dinding bata menghasilkan beban gempa sebesar 15 kali beban gempa yang dihasilkan oleh dinding kayu. Jadi harus diusahakan atau diutamakan menggunakan material yang seringan mungkin, seperti kayu. Kemudian struktur atap. Jika tidak terdapat batang pengaku pada struktur atap yang menahan beban gempa dan dalam arah horizontal, maka keruntuhan akan terjadi seperti pada gambar. Sehingga diusahakan antara kuda-kuda atau dinding dengan dinding diberi penopang. Kemudian prinsip yang keenam yaitu konsep desain kapasitas. Konsep desain kapasitas adalah dengan meningkatkan duktilitas elemen-elemen struktur dan perlindungan elemen-elemen struktur lain yang diharapkan dapat berperilaku elastik. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendesain kolom yang kuat, antara lain misalnya dengan pengaturan jarak sengkang, peningkatan mutu beton, dan perbesaran penampang. Nah, kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu secara praktis kita bisa melihat syarat minimum bangunan tahan gempa. Kita mulai dari campuran atau adukan spesinya. Adukan spesinya pada bangunan atau rumah tinggal tahan gempa itu menggunakan perbandingan 1 PC 4 pasir. Kemudian untuk campuran adukan betonnya menggunakan 1 PC, 2 pasir, 3 kerikil. Untuk material bata, sebelum dipasang, diusahakan atau diharuskan direndam terlebih dahulu sampai jenuh. Tujuannya untuk pada proses pengikatan antara spesi kemudian dengan material bata. Kemudian pada lapisan bawah pondasi itu terdapat atau kita pasang urugan pasir dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Tujuannya untuk meredam getaran bila terjadi gempa dan untuk kestabilan pembebanan dari beban-beban elemen yang di atasnya. Kemudian untuk urugan tanah pada sisi kanan dan kiri pondasi dipadatkan. Terus untuk material pondasi menggunakan batu belah supaya nanti antar material batu belah pengikatannya lebih kuat. Kemudian hubungan antara pondasi dengan slope setiap jarak 1 meter diberi angkur dengan panjang 40 cm. Besarnya angkur adalah minimal 10 mm. Kemudian pada pertemuan pasangan bata dengan kolom pada sisi kanan dan kirinya, setiap lapis pasangan bata diberi stek atau angkur untuk memperkuat pasangan bata dengan jadi proses pengikatannya lebih kuat. Kemudian pada balok kolom menggunakan tulangan pokok
minimal 10 mm dan tulangan sengkang minimal 8 mm dengan jarak 15 cm. Kemudian pada pertemuan kolom dengan balok diberi stek panjangnya 40 cm. Kemudian antar kuda-kuda diberi kait angin, tujuannya untuk kestabilan berdirinya dari kuda-kuda tersebut bila terjadi goncangan. Kemudian kuda-kuda kayu diperkuat plat baja 4,4 mm dan dibaut minimal 10 mm. Kemudian pada tulangan atap pada pertemuan balok dengan kolom atau balok miring itu diberi juga. Jadi pada setiap pertemuan konstruksi beton menggunakan konstruksi beton diberi tulangan stek. Nah, berikut adalah gambar detail sambungan tahan gempa. Ini terdapat pada sengkang, tadi sudah saya jelaskan ya. Pada sengkang ini dibelokkan atau dibengkokkan dengan sudut 45 cm dengan panjang bengkokan adalah 6D. Pada di sini kita lihat terdapat sambungan sudut pada konstruksi beton yang betul dan yang salah. Yang betul pada pertemuan siku itu diberi stek dengan panjang 40 cm. Kemudian pada pertemuan kolom dengan balok juga diberi stek. Jadi pada siap pertemuan diberi stek. Nah, ini digambarkan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan, dan jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dulu, cukup sekian pertemuan pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, serampung malah.